Halo guys, selamat datang di podcast Cangcil Bincang Kecil. Karena kemarin di part 1 itu rame yang aku ngebahas salep, hari ini aku akan ngelanjutin part 2, yaitu tentang CDOB, cara distribusi obat yang baik. Tapi aku nggak ngebahas tentang itu aja, aku akan ngebahas apa aja standar yang ada di CDOB, terus apa aja tantangan yang terjadi di lapangan, terus juga aku akan ngebahas apa aja dampak di masyarakat jika CDOB itu tidak dilakukan sesuai dengan standar. Tapi hari ini aku nggak akan sendirian guys, aku akan bareng sama teman-teman aku untuk ngebahas CDOB ini. Langsung aja kita panggil, ini dia. Nah, aku udah sama teman-teman aku nih, tapi sebelum itu, boleh nggak nih kalian kenalin diri dulu ke Sobat Cangcil? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Iza Mutmainah. Halo semuanya, namaku Dwi Taiswaryuni. Halo semuanya, namaku Askani Salsabila. Semoga obrolan kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih, kita langsung masuk aja kali ya ke materinya. Boleh jelasin ke Ija, CDOB itu apa sih? Oke, jadi CDOB ini adalah pedoman yang mengatur seluruh proses distribusi obat, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, tujuannya ini untuk memastikan bahwa distribusi obat mulai dari pabrik sampai ke pasien tetap terjamin mutunya, mulai dari stabilitas, efektivitas, serta keamanannya. Oh iya, jadi boleh jelasin juga Kak Dita, prinsip-prinsip utama dari CDOB itu apa? Oke, aku jawab ya Kak ya. Untuk prinsip-prinsipnya CDOB itu ada manajemen mutu, ada personalia, ada organisasi, bangunan, peralatan, serta prosedur distribusi. Nah, semuanya itu aspek-aspeknya itu harus dikerjakan dengan standarisasi yang tinggi supaya untuk menjamin distribusi obat yang baik dan mencegah terjadi kontaminasi dan salah distribusi gitu Kak. Kak Aska boleh jelasin nggak kalau misalkan tantangan terbesar di lapangan itu saat lagi menjalankan CDOB itu apa? Ya, tantangan yang paling sering itu adalah soal rantai dingin atau cold chain. Terutama untuk vaksin dan obat itu dia butuh suhu 2-8 derajat Celcius. Di Indonesia tuh kondisi transportasi belum semua memadai. Belum lagi kalau suhu luarnya tuh lagi ekstrim. Jadi kita harus berhati-hati untuk proses pengirimannya. Oh, berarti suhu itu bisa bikin obat itu jadi gagal fungsi gitu ya? Iya, apalagi kalau kendaraannya tuh nggak punya pengatur suhu otomatis. Jadi kita harus punya data logger untuk sebagai bukti suhu penyimpanan dalam perjalanan. Nah, aku mau nanya ke Kak Ija nih, kenapa kita penting banget mengetahui CDOB itu dari sekarang? Oke, jadi menurut saya karena CDOB itu merupakan pondasi dari keamanan pasien. Kalau kita sebagai calon tenaga kefarmasian abai dari awal, bisa jadi nanti terjadi kerusakan obat tanpa kita sadari. Maka dari itu kita harus menanamkan prinsip dan mindset bahwa distribusi obat yang baik akan memberikan kualitas terapi yang aman. Kalau misalkan perbedaan CDOB dan CPOB itu apa Kak Duta? Oke, aku jawab ya. Jadi itu kalau CDOB itu cara distribusi obat yang baik. Sedangkan kalau CPOB itu cara pembuatan obat yang baik. Keduanya itu untuk mengatur produksi di industri farmasi. Nah, keduanya itu saling berkaitan nih Kak. Jadi untuk rantai pasok obat yang untuk menjaga obat yang berkualitas dan aman gitu Kak. Kalau misalkan dalam rantai distribusi apa aja tuh yang harus diperhatikan pada saat penerimaan produk? Yang harus diperhatikan itu dari semua penerimaan obat sesuai prosedurnya, di mana ada cek kemasan, terus nomor batch, dan pastinya tanggal kadaluarsa. Selain itu juga suhu penyimpanan juga harus dijaga, terutama untuk obat-obat yang sensitif. Berarti kalau misalkan apotek atau rumah sakit itu menerima barang tidak sesuai, itu boleh ditolak nggak? Boleh dan harus. Kalau ditemukan kemasan yang rusak, suhu nggak sesuai, pelabelan juga nggak lengkap, itu juga merupakan dari penerapan CDOB. Oke.
Nah, menurut Kak Ija nih, kalau misalkan CDOB itu dilanggar, efeknya itu bisa sampai mana aja, Kak? Efeknya bisa sangat luas ya. Pertama, obat bisa rusak sebelum digunakan. Kemudian efektivitasnya juga bisa menurun atau juga bisa menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Bahkan bisa juga berdampak ke jalur hukum apabila sampai merugikan pasien. Oh, berarti dan pastinya tuh kepercayaan masyarakat ke farmasi industri itu akan menurun ya, Kak Dwita? Iya tepat sekali. Jadi tuh CDOB itu bukan hanya sekedar file saja, tetapi budaya kerja yang harus dijalankan untuk semua pihak gitu Kak. Kak Aska, menurut Kak Aska tuh bagaimana sih cara mengevaluasi apakah suatu distributor itu sudah menerapkan CDOB yang sesuai dengan standarnya? Iya, bisa dicek juga di audit internal dan eksternal. Ada juga inspeksi dari BPOM. Faktornya antara lain fasilitas gedung yang memenuhi syarat, terus pelatihan rutin untuk semua staf. Nah, gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Berapa penting sih Kak dokumentasi itu dalam konteks CDOB? Wah, penting banget ya. Semua proses dalam distribusi, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengiriman, bahkan sampai pengembalian itu harus terdokumentasi dengan baik. Ini supaya semua obat yang kita distribusikan itu bisa dilacak asal-usul dan perjalanannya, terutama pada saat ada kebutuhan penarikan produk dan investigasi efek samping. Berarti tuh yang paling bertanggung jawab dalam distribusi yang sesuai dengan standar itu siapa Kak? Jadi itu ada penanggung jawab distribusi atau disebut juga dengan PJD. Nah, PJD ini tuh latar belakangnya itu kefarmasian yang bertugas untuk memastikan CDOB dan SOAP yang terkait. Nah, ada audit dan pelatihan untuk semua staf. Berarti kalau misalkan ada obat yang rusak atau yang dikembalikan, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Obat rusak atau yang dikembalikan itu harus dipisahkan, dicatat, dan juga tidak boleh disalurkan lagi. Bahkan kalau perlu obat yang dimusnahkan juga obat harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuannya. Proses ini juga disertai dengan berita acara dan dilaporkan ke otoritas terkait gitu Kak. Kak Ija, pernah nggak sih ada kejadian darurat seperti kebakaran atau listrik padam yang mempengaruhi proses distribusi terjadi gitu? Pernah nih Kak, makanya CDOB ini mewajibkan adanya SOP untuk kondisi darurat, misalnya seperti saat suhu penyimpanan terganggu akibat keadaan listrik padam. Makanya kita harus siap-siap punya genset dan juga cold box cadangan. Selain itu, personelnya juga harus diberikan pelatihan supaya tahu bagaimana cara mitigasi resiko. Berarti semua orang yang di bagian proses distribusi ini itu harus ngerti CDOB gitu ya? Bener banget nih Kak, jadi tuh kita tuh sering mengadakan pelatihan secara rutin. Nah, pelatihan secara rutin ini bukan untuk apoteker saja, tetapi untuk petugas administrasi, gudang, dan supir. Nah, kalau tidak melakukan pelatihan secara rutin, maka tuh sering terjadi kesalahan kapan saja gitu Kak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Iza, Kak Dwita, dan Kak Aska yang udah mampir di podcast Cangcil kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa dipahamin oleh semuanya. Dan buat kamu dan kita yang akan kerja di dunia farmasi, mulai dari sekarang, kita akan melakukan hal-hal kecil seperti dari cek suhu, cek dokumen, dan serta mengecek CDOB yang sudah dilakukan sesuai dengan standar. Kalau rame, lanjut part 3. Dadah!